Selamat datang kembali di modul 11. Kali ini kita masuk ke unit 2, persamaan dasar akuntansi. Setelah memahami pentingnya akuntansi di unit sebelumnya, kini kita akan mempelajari inti dari struktur akuntansi, yaitu konsep persamaan dasar akuntansi dan elemen-elemennya. Apa itu akun atau rekening? Akun adalah suatu formulir yang digunakan untuk mencatat pengaruh perubahan nilai atau saldo dari suatu perkiraan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan sifatnya, akun dibedakan menjadi dua, akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, dan yang pertama adalah harta atau aset. Harta adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Harta dikelompokkan menjadi harta lancar, harta tetap berwujud, dan harta tetap tak berwujud. Harta lancar merupakan harta yang mudah dijual atau perputarannya terjadi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya termasuk kas, piutang, tagihan, dan perlengkapan. Selanjutnya, ada harta tetap. Harta tetap berwujud adalah aset fisik yang manfaatnya lebih dari 1 tahun, seperti peralatan, mesin, dan gedung. Sementara itu, harta tetap tak berwujud adalah aset non-fisik, seperti hak cipta, hak paten, dan goodwill. Akun real yang kedua adalah utang atau kewajiban. Utang muncul karena adanya kewajiban perusahaan untuk melunasi sejumlah nilai ekonomis tertentu di masa yang akan datang. Utang dikelompokkan menjadi dua, utang lancar atau jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang lancar harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, contohnya utang dagang atau utang pajak. Sedangkan utang jangka panjang memiliki tempo pelunasan lebih dari 1 tahun, seperti utang bank, hipotek, atau utang obligasi. Akun real yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Modal merupakan hak kepemilikan di dalam suatu perusahaan. Ini adalah selisih antara harta dan utang, yang menunjukkan bagian pemilik atas aset perusahaan. Inilah inti dari unit ini, persamaan dasar akuntansi. Prinsip dasarnya adalah harta harus selalu seimbang dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Setiap terjadi transaksi, keseimbangan ini harus tetap terjaga. Artinya setiap transaksi pasti memengaruhi minimal 2 akun. Selain akun real, ada akun nominal yang dilaporkan dalam laporan laba, rugi. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasi. Sementara beban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. Mari kita lihat contoh paling dasar, penyetoran modal atau investasi pemilik. Ketika pemilik menyetorkan uang tunai sebagai modal awal, maka harta perusahaan berupa kas bertambah, dan di sisi kanan, modal atau ekuitas juga bertambah. Kedua sisi persamaan tetap seimbang. Luar biasa, hari ini kita telah memahami konsep akun dan struktur persamaan dasar akuntansi yang seimbang. Ini adalah fondasi terpenting dalam ilmu akuntansi. Untuk menguji pemahaman Anda, silakan pelajari kasus transaksi lain seperti pembelian peralatan tunai, kredit, dan penerimaan pendapatan jasa. Selesaikan latihan mandiri di modul 11 unit 2 Anda. Sampai jumpa.